Halo, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Pak Zen. Dan hari ini di video saya kali ini kita akan membahas tentang induksi magnet atau yang sering kita kenal dengan medan magnet. Nah, banyak dari siswa mengalami kesulitan dalam membahas medan magnet, tapi di sini saya akan membahas dengan sederhana bagaimana kita menyelesaikan soal-soal tentang medan magnet. Nah, semoga penjelasan saya nanti bisa menambah pemahaman adik-adik dalam memahami bab medan magnet. Oke, yang pertama kita punya soal yang sudah saya siapkan. Yang pertama bisa dilihat di sini. Dua kawat bersilangan mengalirkan arus seperti gambar. Nah, jika μ0 adalah 4B kalikan 10⁻⁷ Weber per meter ampere, maka besar dan arah induksi pada titik P adalah seperti apa? Baik, yang harus kita pahami yang pertama adalah bahwa adik-adik, kalau kita ngomongin induksi magnet adalah sebuah medan yang terbentuk akibat adanya arus yang mengalir pada sebuah kawat. Nah, jika pada kawat lurus, kita tahu bahwa besar induksi magnetnya mempunyai nilai B sama dengan μ0 dikalikan I dibagi dengan 2pi dikalikan dengan A. Nah, di mana A adalah merupakan jarak antara sebuah kawat dengan sebuah titik yang mau kita amati, seperti itu. Di sini kita harus menentukan dulu kemana dari arah medan magnet pada sebuah titik. Nah, kita tahu di sini ada dua medan magnet yang akan timbul. Yang pertama adalah kawat yang sebelah atas, ya. Anggaplah ini adalah medan dari A, yang ini adalah kawat B. Nah, kalau kita lihat kawat A itu kan arusnya ke sini. Berarti kan di sini ibu jari itu menunjukkan adalah arah arus, ya kan, ke sana. Sedangkan medannya adalah ditunjukkan oleh 4 jari yang melengkung ini. Nah, kalau kita lihat ibu jari kita ke sana, melengkungnya adalah pertama kali masuk di bawah. Nah, pertama kali masuk di bawah, kemudian keluarnya di atas. Oke. Kemudian terhadap titik P berarti nanti bisa disimpulkan BA itu adalah cross terhadap titik B. Sekarang kita lihat untuk kawat B. Di sini ada kawat B. Kawat B di sini arusnya ke atas, B-nya berarti kan masuk di sebelah kiri, sebelah kanan, keluarnya di sebelah kiri. Jadi nanti berputar seperti ini. Nah, keluar. Sehingga bisa dikatakan di sebelah kiri nanti dia keluar, di sebelah kanan dia masuk. Maka dari sini kita simpulkan B yang ada di titik P oleh B adalah keluar. Nah, dari sini maka di titik P akan ada 2B. Yang pertama adalah masuk oleh medan A, yang kedua adalah keluar oleh medan B. Maka untuk menyelesaikan besar medan yang dialami di titik P, maka kita menggunakan rumusan bahwa BP itu sama dengan B yang ada di A dikurangi dengan B yang ada di B, karena ada 2B. Nah, dari rumusan B yang kita tahu pada sebuah kawat lurus, itu kan diberikan rumusan ini ya, B sama dengan μ0 ya, dikalikan dengan I dibagi dengan 2πA. Maka dari kedua rumusan ini kita lihat jika BA maka μ0-nya sama. Di sini kita lihat I-nya sama-sama 2. Ya, ini 2 ampere, ini 2 ampere. Berarti sama. Berarti μ0 dengan I sama. 2pi juga sama. Yang berbeda hanyalah A. Di sini satuannya adalah 5 cm. Oke. Maka
Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan rumusan seperti ini. Yang sama kita keluarkan, mu0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2pi, kemudian dikalikan dengan 1 dibagi dengan A dikurangi dengan 1 dibagi dengan AB, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai dari setiap besaran. Kita masukkan yang pertama mu0-nya. Mu0-nya adalah di situ diketahui bahwa nilainya adalah 4pi dikalikan 10 pangkat min 7, arusnya sebesar 2 ampere dibagi dengan 2pi dikalikan dengan, di sini 1 dibagi AA-nya itu yang atas, berarti AA itu yang sebelah sini, ini adalah miliknya AB, maka di sini adalah 5 cm, 5 dikurangi dengan 1/8. Nah, karena mereka ini adalah cm, maka dua-duanya saya keluarkan, saya kalikan 10 pangkat min 2. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sedikit perhitungan yang lebih sederhana, di mana kita hapuskan di sini 4pi dengan 2pi, ini tinggal 2. Kemudian 5 dengan 8. Ini KPK-nya kalau kita lihat di sini berarti 40 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini berarti 5 ini dikalikan dengan 8, yang ini dikalikan dengan 5. 8 dikurangi 5 berarti hasilnya sama dengan 3/40. Kemudian di sini 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 7, maka tinggal 10 pangkat min 5. Nah, dari sini mana yang kita bisa habiskan lagi? Berarti hasil dari perhitungan kita adalah 2 kalikan 2, berarti di sini ada 4 ya. Dikalikan dengan 10 pangkat min 5, kemudian dikalikan dengan 3 dibagi dengan 40. Nah, seperti ini. Berarti di sini ada 4, dengan 4 kita bisa coret ya kan? Maka tinggal nilainya sama dengan di sini aja 3, ini 10 pangkat 1 naik, berarti tinggal 3 kalikan 10 pangkat min 6. Satuannya adalah Tesla. Nah, karena ini harganya adalah positif dan ini kan kalau dilihat dari sini B yang masuk dikurangi B yang keluar dan harganya masih positif 3, maka nanti arahnya pada titik P adalah masuk seperti itu. Jadi, beginilah cara mengerjakan soal induksi magnetik pada kawat lurus jika ada lebih dari satu kawat, seperti itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang kedua tentang induksi magnet. Soal yang kedua. Di sini kita punya kawat melingkar yang dimana soalnya seperti ini ya. Suatu kawat berarus dilengkungkan seperti gambar. Jika jari-jari A sama dengan 20 cm, maka besar dan arah induksi magnet di pusat lingkaran itu adalah sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini gambar ini terdiri dari kawat lurus, kawat melingkar, dan kawat lurus lagi. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pada pusat kawat lingkar ini, ya kan yang ditanyakan adalah pada titik ini, ya, di pusat lingkaran ini. Nah, kalau kita lihat kawat lurus yang sebelah sini itu juga berarus dan menimbulkan medan magnet, tetapi medannya adalah berputar di sekitar kawat sini. Nah, seperti ini. Sehingga di pusat itu hanya disebabkan oleh kawat yang melingkar saja. Nah, sekarang kita tentukan kemana arahnya. Kalau dilihat dari aturan tangan kanan,
I-nya kan ke arah kanan, ya, seperti ini. Berarti medannya nanti akan masuk di bawah dan akan keluar di atas seperti itu. Karena ini masuk ke bawah dulu baru ke atas seperti itu. Nah, artinya kita sudah punya ketentuan bahwa medannya itu akan mengarah ke atas. Kemudian masuk di bawah, keluar di atas, masuk di bawah, keluar di atas. Titik pusatnya berada di bawah, maka kita bisa mengatakan arah dari induksi atau B di titik P itu adalah arahnya akan masuk seperti itu. Nah, jika arahnya masuk, pertanyaannya adalah berapa besar dari medan magnetnya? Karena medan magnet di sini hanya disebabkan oleh kawat melingkar, maka B di kawat melingkar ini kan di pusat, maka nilainya adalah mu0 dikalikan dengan I, kemudian dibagi dengan 2 kalikan dengan A, di mana A adalah merupakan jari-jari lingkaran. Nah, oke. Kemudian di sini kita udah tahu bahwa nilai mu0 seperti yang di soal yang pertama, nilai mu0 adalah 4pi kalikan 10 pangkat min 7. Kemudian kita lihat di sini I-nya di sini diketahui arusnya adalah sama dengan, oke, kita lihat di sini. Nah, ini arusnya adalah sebesar 6 ampere. Berarti tinggal kita masukkan 6 ampere dibagi dengan 2 dikalikan A-nya. Jari-jarinya adalah 20. Tapi ingat, itu satuannya adalah cm, maka harus kita rubah ke meter. Min 2. Dari sini didapatkan nilainya adalah sama dengan, dari sini kita akan selesaikan 4, ini sama 2 habis. Ini ada 01, ini min 2, berarti tinggal min 1. Maka didapatkan nilainya adalah 6pi dikalikan 10 pangkat min, ini ada min 1, kalau dinaikkan dengan ini, ya kan? Maka jadi min 6, berarti min 6 Tesla. Tetapi ini belum selesai. Kenapa? Nah, rumusan ini B sama dengan mu0 dikalikan dengan I dibagi 2A, ini adalah untuk satu lingkaran penuh. Nah, jika dilihat dari gambar ini, lingkarannya adalah sebesar berapa? Ini kan 120, berarti satu lingkaran penuh itu 320, berarti ini tinggal 2/3 lingkaran. Maka B di titik P itu sama dengan 6pi dikalikan 10 pangkat min 6 dikalikan 2/3. Nah, di sini tinggal kita hitung sekarang. Berarti 3 dengan 6 ketemunya 2. Maka besar B di titik P adalah 4pi dikalikan 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, seperti itu penyelesaian untuk nomor 2. Jadi, kalau adik-adik melihat gambar lingkaran, tentukan dulu itu berapa lingkaran. Jika nanti satu lingkaran penuh, maka tidak usah dibagi dengan 2/3. Tapi jika nanti lingkarannya tidak penuh, maka adik-adik lihat itu berapa lingkaran. Bisa 2/3, bisa 1/3, bisa 1/4, dan sebagainya. Tergantung dari jenis soal seperti apa. Oke. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu di soal nomor 3. Kita masuk di soal nomor 3. Di sini soalnya adalah dua buah kawat lurus panjang sejajar berjarak satu sama lain adalah 30 cm. Setiap kawat dialiri arus masing-masing 1 dan I1 0,5, I2 2,5 dan arah yang sama. Tentukan titik kuat medan magnetnya 0 dihitung dari kawat berarus I1. Nah, kalau dilihat dari soalnya, di sini kan berarti kita punya kawat lurus 2 seperti ini ya. Ini kawat yang pertama dengan nilai I1 sama dengan 2,5 ampere. Kemudian di sini ada kawat yang kedua ya dengan nilai I2 sama dengan
Oh maaf, ini ternyata kebalik ya. Ini bukan 2,5 melainkan 0,5 ampere. Sedangkan yang di sini adalah 2,5 ampere. Oke, kemudian di sini jarak antara keduanya, berarti di sini kita punya jarak sebesar 30 cm. Kalau dilihat dari ketentuannya, maka kita mau mencari titik yang berharga 0, itu adalah kita harus mencari tahu dulu ya, di mana letak titik yang medannya memungkinkan di situ satunya masuk, satunya keluar. Nah, kalau penentuannya kita menggunakan aturan tangan kanan seperti ini. Nah, untuk menentukannya kita tetap menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi di sini kita lihat kalau kawat yang sebelah kanan ya, ini dia akan keluar di sebelah kiri. Di sini dia akan keluar ya. Kemudian di sebelah kanannya dia akan masuk ya, masuk di kanan. Sedangkan yang ini dia akan masuk di kanan karena arusnya sama, berarti kan sama kayak ini ya. Dan keluarnya di sebelah kiri. Nah, dan keluarnya di sebelah kiri. Jadi kalau kita mau mencari magnet medannya sama dengan 0, maka cari di mana yang letak di situnya medannya satu masuk satu keluar. Berarti kan di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah sih. Cuman di antara dua kawat ini. Maka cara menentukannya adalah kita beranggapan bahwa di titik ini adalah nanti medannya sama dengan 0. Maka kita anggap jarak dari titik kawat 1 adalah X. Berarti di sini adalah 30 min X. Nah, kemudian kita masuk ke syaratnya. Di mana syarat ya, sebuah medan berharga 0 adalah B1 harus sama dengan B2. Di mana kita tahu bahwa nilai B pada kawat lurus adalah rumusannya mu0 dikalikan dengan I dibagi 2πA. Maka di sini yang sama tidak usah kita masukkan. Berarti yang sama mu0 ini nggak usah, 2π juga nggak usah, yang ada adalah I dan A. Maka di sini adalah I1 dibagi dengan A1 sama dengan I2 dibagi dengan A2. Nah, sekarang kita masukkan nilai I1-nya. I1-nya 0,5 dibagi dengan A1-nya adalah X sama dengan 2,5 dibagi dengan 30 min X. Setelah ini kita lanjut dengan perkalian silang. 30 dikalikan 0,5 berarti ketemunya adalah 15. Dikurangi 0,5 X sama dengan 2,5 kalikan X. 2,5 X. 0,5 pindah ke sebelah kanan, jadi dia plus, maka ketemunya 3. Maka X sama dengan 15 dibagi dengan 3. Dan hasilnya sama dengan 5 cm dari kawat 1. Selesai. Oke, jadi seperti itu cara menyelesaikan jika kita disuruh mencari letak di mana medan sama dengan 0. Atau adik-adik bisa menggunakan rumusan ini jika nanti adik-adik mau menyelesaikan dengan cara yang lebih singkat. Nah, adik-adik bisa menggunakan rumusan ini. Caranya adalah XA sama dengan IA dibagi dengan IA ditambah dengan IB dikalikan dengan jarak antara A dan B, seperti ini. Kita lihat di sini IA-nya adalah 0,5 dibagi dengan 0,5 ditambah dengan 2,5, ketemunya 3, dikalikan jarak antara A dengan B, 30.
Nah, di sini maka kalau kita lihat di sini 3 dengan 30 ketemunya 10. 10 dikalikan setengah yaitu sama dengan 5 cm. Dan selesai. Jadi adik-adik tinggal kalian pilih cara yang paling memudahkan kalian untuk memahami dan menyelesaikan soal fisika tentang medan magnet. Oke, sampai sini semoga tidak ada yang kebingungan untuk menyelesaikan soal medan magnet. Baik, kita akan lanjut ke soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat, saat ini kita mau membahas tentang yang namanya solenoida. Oke, perhatikan. Sebuah solenoida dengan panjang 4 meter terdiri dari 1000 lilitan. Jika arus yang mengalir pada solenoida tersebut adalah sebesar 2 ampere, maka tentukan induksi pada pusat solenoida dan induksi pada ujung solenoida. Di sini kita akan sedikit mereview induksi pada pusat dan ujung solenoida, di mana jika induksi di pusat solenoida, dia mempunyai rumusan mu0 dikalikan dengan I dikalikan dengan N dibagi dengan panjang solenoida. Sedangkan untuk induksi di ujung BP, ini sebenarnya adalah induksi di pusat dibagi dengan 2. Jadi kalau adik-adik nanti mengerjakan soal tentang solenoida, ini sebenarnya kalau ada pertanyaan kayak gini mudah. Tinggal kita cari dulu induksi pada pusatnya dan induksi pada ujungnya nanti tinggal dibagi 2. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di soal ini. Kita selesaikan sekarang. Kita lihat yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah kita punya lilitan sebesar 1000. Kemudian kita punya arus sebesar 2 ampere. Kita punya panjang solenoida sebesar 4 meter. Dan kita disuruh mencari medannya. Sekarang kita akan mencari medan di pusat solenoida dulu. Mu0 dikalikan dengan I dikalikan dengan N dibagi dengan L. Nah, kalau dilihat dari besaran yang sudah ada di situ, ya, maka mu0 berapa tadi? 4pi kalikan 10 pangkat min 7 dikalikan dengan 2 ampere dikalikan lilitannya adalah 1000 dan dibagi dengan 4. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai dari toroid solenoida adalah sebesar, kalau dihitung berarti tinggal kita hitung sederhana. 4 di sini dengan 4 habis. Tinggal 2. Berarti 2pi. 3 dengan min 7 maka tinggal min 4. Kalikan 10 pangkat min 4. Satuannya adalah Tesla. Ini adalah ketika dia di ujung. Di pusat. Bagaimana ketika dia di ujung? Maka ketika dia di ujung tinggal B di pusat dibagi 2 sehingga ketemunya 2pi dikalikan 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2. Maka hasilnya tinggal pi kalikan 10 pangkat min 4 Tesla. Dan selesai. Jadi adik-adik, soal fisika sebenarnya mudah kalau kita pahami dengan sederhana. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang kelima. Di soal yang kelima, kita akan bicarakan tentang toroida, di mana toroida ini adalah bagian dari induksi magnet yang terakhir. Di sini ada sebuah contoh soal yang sudah saya siapkan. Sebuah toroida dengan keliling lingkaran 0,2pi terdiri dari 100 lilitan, dan mu0-nya adalah 4pi kalikan 10 pangkat min 7. Jika arus yang mengalir pada toroida sebesar 2 ampere,
maka tentukan induksi magnet di permukaan toroida. Kita akan review dulu materi tentang sebuah toroida. Nah, toroida. Kalau kita melihat dari besarnya induksi magnet pada sebuah toroida, ya kan? Dirumuskan B sama dengan mu 0 dikalikan dengan I dikalikan dengan N dibagi dengan keliling lingkaran. Berarti bisa dirumuskan mu 0 dikalikan dengan I dikalikan dengan N dibagi 2pi dikalikan dengan jari-jari. Nah, ini adalah merupakan nilai besar induksi pada sebuah toroida. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang sudah kita siapkan tadi, bahwa di sini ternyata sudah ada besar keliling lingkaran, yaitu sebesar 0,2 pi meter. Kemudian ada lilitan sebesar 100 lilitan. Kemudian ada arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Maka berapa besarnya B di permukaan? Maka besarnya B di permukaan mengikuti rumusan mu 0 dikalikan dengan I dikalikan dengan N dibagi dengan 2πr atau dibagi dengan keliling lingkaran. Mu 0-nya seperti yang kita tahu bahwa nilainya adalah 4pi dikalikan 10 pangkat min 7. I-nya adalah 2 ampere. Kemudian N-nya 100 dibagi dengan keliling lingkaran adalah, kalau saya buat ini menjadi 2pi dikalikan 10 pangkat min 1. Nah, dari sini kita akan hitung 4pi dengan 2pi tinggal 2. 2 dengan 2, 4. Min 1 naik jadi 10 pangkat 1. 2 dengan 1, 3. Ini tinggal min 4. Sehingga besarnya adalah 4 kalikan 10 pangkat min 4 Tesla. Dan ini adalah cara mengerjakan soal toroida. Jadi sebenarnya kunci dari toroida adalah, yang penting adik-adik harus tahu dulu berapa keliling lingkarannya. Jika nanti hanya diketahui R, maka adik-adik cari keliling lingkarannya dengan cara apa? 2pi dikalikan dengan R, seperti itu. Dan saya rasa hari ini cukup untuk pembahasan medan magnet. Semoga adik-adik bisa memahami dan bermanfaat. Tentunya jangan lupa komen jika adik-adik ada soal yang mau ditanyakan ke saya. Akan saya bahas di video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk dukung saya dengan cara subscribe. Semoga saya nanti lebih berkreasi dan lebih bersemangat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.